yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Jika melihat sistem pensiun di Indonesia, saat ini Indonesia memiliki dua pilar utama, yaitu dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Pilar pertama terdiri dari program terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun baik untuk pekerja di private sectors, ASN, serta anggota TNI Polri, di mana untuk pilar pertama akan dikuatkan berdasarkan Undang-Undang P2SK dengan adanya program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Dana Pensiun. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara statistik OJK melakukan perubahan sudut pandang di mana sebelumnya dana pensiun wajib dimasukkan ke dalam kelompok perasuransian, yaitu asuransi sosial. Namun sejak Januari 2024, statistik tersebut diperbaharui sehingga masuk ke dalam kelompok dana pensiun. Hal tersebut bertujuan
memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ekosistem pensiun di Indonesia saat ini. Secara agregat, total aset dana pensiun per akhir Mei 2024 sudah mencapai 1.439,71 triliun rupiah atau tumbuh 8,36% year on year, atau jika melihat compound annual growth rate pada periode 2020 sampai 2023 mencapai 9,95%. Jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222 dengan 3 penyelenggara program pensiun wajib dan 3 penyelenggara program pensiun sukarela yang mengcover 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut. Secara replacement ratio dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan, estimasi baru sekitar 15-20% dari take home pay, walaupun jika dibandingkan dengan basic income-nya sudah sekitar 60-65%. Ibu, Bapak, serta hadirin yang kami hormati, OJK melihat saat ini masih terdapat beberapa isu struktural yang menjadi tantangan bagi industri dana pensiun untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah. Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal. Dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggaraan program pensiun itu sendiri, antara lain dari sisi infrastruktur dan kapabilitas dalam mengelola investasi, serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti. Selain itu, terdapat pula hal mendasar yang menjadi isu, yaitu terkait rendahnya replacement ratio. Umumnya, penghasilan dasar pensiun PHDP hanya menggunakan unsur basic income, sehingga replacement ratio pun menjadi sangat kecil di kisaran 15-20% dari take home pay. Sedangkan rekomendasi International Labour Organization diharapkan sebesar 40%. Selain itu, penilaian dari pihak eksternal seperti Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menilai bahwa sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks sebesar 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C. Beberapa usulan untuk peningkatan antara lain memperluas cakupan kepesertaan, keberlanjutan penguatan pengaturan, serta peningkatan transparansi kepada peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, secara global setidaknya terdapat 3 isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Beberapa penelitian baik dari OECD maupun IOPS menunjukkan adanya pengembangan yang cukup masif terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan individual pension dashboards. Sebagai contoh, pada akhir Juni lalu, Hong Kong melalui Mandatory Provident Fund Scheme Authority MFFA meluncurkan platform yang disebut IMPF
yang mengintegrasikan fungsi pengelolaan dana, pembayaran iuran, dan pemantauan oleh peserta. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa masih adanya tantangan struktural terhadap isu ini di Indonesia. Bahkan di global, isu ini mendapatkan perhatian khusus dan menjadi salah satu topik dalam OECD Global Forum di Zimbabwe pada akhir tahun 2023 yang lalu. Ketiga adalah pergeseran tren program pensiun manfaat pasti, defined benefit, menjadi program pensiun iuran pasti, defined contribution. Pada forum terbaru di bulan Juni kemarin, IOPS menyampaikan bahwa akan dilakukan revisi atas IOPS Principles yang menjadi acuan OJK dalam melakukan proses pengawasan. Terdapat 3 usulan prinsipal baru, yaitu implementing the pension regulation, monitoring and adaptability, dan assessment and implementation process. Selain itu, terdapat 2 penyesuaian terhadap IOP Principle yang sudah ada, yaitu objective and responsibilities. Nah, demikian ya Bapak Ibu, skema pensiunan yang akan dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini PT Taspen ya, agar para pensiunan lebih sejahtera, lebih besar nilai manfaatnya ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk itu mari kita tunggu saja ya, apa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan para pensiunan. Terima kasih telah menyimak video ini. Silakan berikan subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.